Hari ini gue akan ngebahas topik yang menarik yang seringkali mempengaruhi pandangan hidup lo, yaitu tentang mindset orang kaya dan mindset orang miskin terhadap uang. Langsung aja kita bahas tentang perbedaannya dan bagaimana cara agar lo mencari keseimbangan antara aspirasi finansial dan kebahagiaan batin. Kita mulai dari mindset orang kaya terlebih dahulu. Mindset yang pertama adalah, bagi orang kaya, uang seringkali dianggap sebagai alat untuk mencapai impian dan membuka peluang. Mereka melihatnya sebagai sarana untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup mereka. Sebagai contoh, rata-rata orang kaya pasti lebih memilih untuk membeli sesuatu dengan cara kredit. Bukan karena mereka nggak mampu untuk membeli dengan cash, tapi cara berpikir merekalah yang beda. Dengan membayar secara kredit, maka uang yang sebelumnya mereka harus keluarkan buat bayar cash, mereka bisa pakai untuk kebutuhan lain seperti investasi atau tambah modal usaha, dan inilah yang dinamakan membuka peluang. Yang kedua, berhutang bukan untuk foya-foya. Rata-rata orang kaya pasti memiliki kartu kredit, dan itu bukan cuma dari satu bank aja. Kenapa? Karena dengan mereka lebih sering untuk membayar atau membeli apapun menggunakan kartu kredit, maka kredit skor mereka di mata bank itu menjadi lebih bagus. Dan dengan kredit skor yang bagus itulah mereka bisa pakai untuk mengajukan pinjaman modal untuk usaha mereka. Yang ketiga, investasi dan pertumbuhan finansial. Orang kaya cenderung memiliki fokus pada investasi dan pertumbuhan finansial jangka panjang. Contohnya, mereka lebih memilih untuk saving emas, saving saham, atau yang beberapa tahun ini meledak yaitu Bitcoin. Mereka memahami bahwa uang bisa bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Dan inilah yang disebut passive income. Tanpa harus capek-capek kerja, cuma laya-laya di rumah, tiduran, atau rebahan di sofa, mereka bisa hasilin banyak rupiah per detik dengan passive income. Dan investasi yang cerdas adalah kunci kesuksesan keuangan mereka. Yang keempat, pendidikan keuangan dan pengelolaan risiko. Mereka sering mengutamakan pendidikan keuangan dan memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana mengelola risiko. Ini membantu mereka untuk membuat keputusan yang bijak dalam pengelolaan keuangan mereka. Kemudian, mindset orang miskin terhadap uang. Yang pertama, uang sebagai sumber kekhawatiran dan keterbatasan. Orang miskin mungkin melihat uang sebagai sumber kekhawatiran dan keterbatasan. Keterbatasan finansial sering menjadi beban emosional dan mental, menciptakan siklus sulit untuk ditembus. Dan dengan kekhawatiran inilah mereka menjadi terfokus pada uang, bukan fokus untuk mencari sumber penghasilan yang lebih. Yang kedua, fokus pada kehidupan sehari-hari. Orang miskin cenderung lebih fokus pada kehidupan sehari-hari daripada perencanaan jangka panjang. Mereka seringkali berjuang untuk bertahan hidup dan impian finansial jangka panjang terasa jauh dari jangkauan. Yang ketiga, minimnya pendidikan keuangan. Pendidikan keuangan mungkin tidak selalu menjadi prioritas bagi orang miskin. Ini bisa menghasilkan pengelolaan keuangan yang kurang efektif dan kurangnya pemahaman tentang cara membuat uang bekerja untuk mereka atau dikenal dengan istilah membuat sumber passive income. Yang keempat, berhutang untuk bayar hutang. Orang miskin memiliki kecenderungan untuk berhutang demi membayar hutang di tempat lain. Dan ini malah membuat mereka akan terus berada seperti di dalam lingkaran setan yang gak ada akhirnya. Apalagi ditambah dengan semakin mudahnya berhutang melalui pinjaman online, mereka menjadikan pinjaman online itu sebagai alat untuk membayar hutang di tempat lain, dan pada akhirnya hutang mereka nggak akan pernah ada habisnya. Lo bisa ubah mindset lo menjadi mindset orang kaya, dan lo bisa temuin keseimbangan yang sehat dengan cara, yang pertama, mengenali nilai uang yang sejati. Penting buat lo untuk kenalin bahwa uang bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan atau kebahagiaan. Keseimbangan antara keberhasilan finansial dan kebahagiaan batin perlu untuk ditemukan. Yang kedua, pentingnya pendidikan keuangan untuk semua kalangan.
Semua pihak, tanpa memandang status finansial, perlu mengakses pendidikan keuangan. Ini membuka pintu untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik dan pemahaman tentang bagaimana membangun masa depan yang lebih baik. Lo bisa lihat di YouTube banyak sekali tutorial tentang pendidikan keuangan. Yang ketiga, ubah paradigma dan membuka peluang. Merubah pandangan terhadap uang dari mindset orang miskin ke mindset orang kaya bukanlah upaya yang mudah, tetapi itu adalah langkah pertama menuju perubahan positif. Lo harus membuka pikiran untuk melihat peluang daripada keterbatasan, dan ini akan membantu lo untuk membangun mentalitas yang lebih proaktif. Yang keempat, jangan berhutang. Kalau status finansial lo masih di bawah, please jangan berhutang. Apalagi jika berhutang hanya untuk memenuhi kebutuhan hedonisme. Contohnya, hutang buat beli iPhone 15 Pro Max yang cicilannya lebih besar daripada income yang didapat. Ini hanya akan membuat status finansial lo memburuk. Yang kelima, investasi atau menabung. Kalau lo mau sukses, lo harus bisa terapin mindset orang kaya dengan menabung atau investasi. Dan dengan cara lo bisa catat pengeluaran lo tiap bulan, kemudian bikin alokasi gaji. Rumusnya, 65% dari penghasilan lo untuk kebutuhan utama, 10% lo alokasiin buat dana darurat terlebih dahulu, 10% lagi lo alokasiin untuk tabungan atau investasi. Kemudian 10% lagi lo bisa pakai untuk sedekah, dan sisa 5% lo bisa pakai buat self reward. Lakuin ini selama tahun pertama, maka di tahun berikutnya lo akan merasakan perubahan di status finansial lo menjadi lebih stabil. Jadi, lo harus pahami bahwa pandangan orang kaya dan orang miskin terhadap uang itu bisa ngebentuk kehidupan mereka secara signifikan. Tapi, yang terpenting adalah bagaimana lo bisa nemuin keseimbangan antara keberhasilan finansial dan kebahagiaan batin. Semoga video ini bisa ngebantu dan ngedorong lo untuk mencapai tujuan finansial dan hidup yang lebih memuaskan.